Oku akan melaksanakan rilis terkait kasus menyetubuhi anak di bawah umur yang terjadi pada hari Jumat tanggal 11 April 2025 jam 2 dini hari di sebuah kamar Pondok Pesantren Alam Al Iskandari Modern Jalan Ogan Mati, Lorong Blimbing, Desa Tanjung Pemala, Kecamatan Batu Raja Timur, Kabupaten Oku. Kasus ini dilaporkan oleh kakak anak korban, inisial PMS, dan anak korban dengan inisial PMSR yang masih berumur 13 tahun, merupakan murid ataupun santriwati dari pondok pesantren yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Kemudian untuk tersangka ataupun pelaku bernama Farhan Jadid bin Abdul Aziz, berumur 40 tahun, pekerjaan guru sekaligus pimpinan daripada pondok pesantren dimaksud, yang saat ini sudah kita amankan dan sudah berada ditahan di Polres Oku. Perlu saya jelaskan bahwa kronologis kejadian sampai terungkapnya kasus yang cukup mengundang perhatian publik di masyarakat Kabupaten Oku ini, di mana pada tanggal 11 April tersebut kira-kira jam 1, anak korban atas nama inisial PMSR ini sedang melaksanakan tugas jaga malam di teras depan asrama putri yang ada di pondok pesantren tersebut. Kemudian anak korban ini dipanggil oleh tersangka dan diberikan tantangan uji nyali untuk memasuki kamar kosong di bagian belakang daripada pondok pesantren dimaksud. Kemudian anak korban ini menyatakan berani dan kemudian memasuki kamar kosong tersebut. Namun tersangka dari belakang kemudian mengikuti yang bersangkutan masuk ke dalam kamar, dinyatakan dengan menutup pintu dan mengunci kamar dari dalam, sehingga terjadilah perbuatan yang tidak pantas yang dilakukan oleh seorang guru, seorang pendidik kepada anak didiknya atau santrinya, tindak pidana persetubuhan, kemudian selayaknya seorang laki-laki dewasa kepada perempuan dewasa. Atas kejadian tersebut, si korban merasa trauma secara psikis dan kemudian melaporkan kepada keluarga yang bersangkutan dan dilaporkan kepada Polres Ogan Komering. Sejak dilaporkan ke Polres Oku dan kemudian memancing daripada reaksi masyarakat yang ada di seputar pondok, memancing kemarahan masyarakat yang kemudian serta-merta melaksanakan penutupan daripada aktivitas pondok pesantren dimaksud. Kemudian yang bersangkutan melarikan diri dari wilayah Kabupaten Ogan Komering dengan menaiki truk angkutan kayu menuju ke Kabupaten Oku Timur dan dilanjutkan mencari transportasi darat menuju ke Pulau Jawa. Dari hasil pemeriksaan di TKP, kemudian mencari saksi-saksi maupun bukti dan mencari petunjuk, alhamdulillah Satreskrim Polres Oku
mendapatkan atau mendeteksi yang bersangkutan telah berada di daerah wilayah hukum Polda Daerah Istimewa Jogja atau DDIY, tepatnya di Desa Jitengan, Balai Catur, Kecamatan Gambling, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, di sebuah rumah kontrakan. Setelah tim dari Satreskrim Polres Oku mendeteksi yang bersangkutan, dengan berkoordinasi dengan Polres Sleman, Polda DIY, secara bersama-sama kemudian dapat mengamankan tersangka di rumah pondokan yang baru disewa. Dan alhamdulillah pada hari tersebut, tanggal 3 Juli 2025 sekitar jam 18.30 waktu Indonesia Barat, tersangka dapat diamankan dan kemudian dibawa pulang ke Kabupaten Oku dan diamankan di Mapolres Oku. Kemudian saya perlu jelaskan bahwa motif yang bersangkutan ini adalah melakukan perbuatan kepada anak korban di bawah umur karena timbulnya hasad hawa nafsu ketika melihat tubuh anak korban. Kami mendukung, mendorong, dan kami sangat berharap kasus ini akan berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan undang-undang peraturan yang berlaku di Republik Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua menjadi amal jariah buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Kabupaten Ogan Komering Ulu mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada Kapolres Oku dan seluruh jajarannya atas tindakannya yang kami nilai sangat cepat dan tepat. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, kami atas nama DPD Polres Oku merasa sangat terpukul dengan kasus ini, prihatin, kemudian mengecam dan mengutuk perilaku yang telah dilakukan oleh tersangka. Kemudian insya Allah kami akan selalu berkomitmen membuat langkah-langkah preventif untuk menjaga pesantren, menjaga santri-santri kita agar perbuatan semacam ini, perbuatan serupa tidak akan terjadi lagi pada masa yang akan datang. Untuk itu kami mendukung, mendorong proses hukum yang dilaksanakan oleh Polres Oku terhadap pelaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita, Ketua MUI, Ketua Forum Pondok Pesantren dan dari Kemenak sudah menyampaikan apa yang menjadi arahan kepada rekan-rekan wartawan, sehingga harapan ke depan kejadian yang seperti ini tidak terjadi kembali. Tanggung jawab kita, termasuk pada rekan-rekan juga para jurnalis, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat supaya hal-hal yang terjadi ini cukup yang ini saja, jangan sampai ada muncul lagi kejadian yang berikutnya. Mungkin demikian rilis pagi ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang salam. Untuk korban yang ada di tempat kamu mengajar itu ada berapa banyak? Satu yang lapor. Satu orang. Informasinya ada 4. Satunya Tidak ada. Yang dalam WC? aku lah tahu. Cuma satu orang. Satu yang melapor. Aku lah tahu. Tidak ada. Ya, informasi nanti akan dijadikan informasi kepada penyidik untuk menggali lebih lanjut. Yang jelas saat ini dia pengakuan yang saat ini sementara 1 orang. Nanti informasi tambahan dari rekan wartawan nanti menjadikan bahan untuk penyidik untuk menggali lebih jauh. Ya, ada lagi? Ya. Apa namanya, memang di pesantren itu memang diperhatikan untuk jago malam itu yang untuk perempuan yang benar, atau memang dari dia untuk melakukan Pencabulan itu. pelecehan itu? Coba jelaskan, kamu bagaimana mengelola pondok pesantren itu? Memang ada jalur piket.
tiket malam itu ada tiket untuk yang santri putra dan ada juga untuk tiket santri putri. Jadi Pada jam semalam itu. Tugasnya apa? mereka menjaga di lingkungan asrama masing-masing. Apa yang dijaga? Menjaga lingkungan asrama Oh, yang hilang atau itu yang tidak ada kehilangan. rawan-rawan. Izin satu lagi komandan. Anda kan orang pertama sekali sejak 2001 ikut mendirikan pesantren itu. Setahu kami pesantren itu memang bagus, bahkan dia menggratiskan seluruh biaya untuk anak yatim piatu dan duafa. Nah, perasaan Anda seperti apa sekarang setelah melakukan perbuatan tidak senonoh? Ya, juga saya merasa bersalah dan menyesal perbuatan ini. Mudah-mudahan tidak terjadi pada pondok pesantren yang lain dan juga pada pimpinan pesantren yang lainnya seperti jadi pada diri kami sendiri. Saya penasaran jadinya. Saya bertanya sama Pak ya. Anda ini kan sudah pendidikan, ya sudah belajar jauh sampai ke Jawa. Gontor situ. Kemudian pada saat itu, ya, kok tiba-tiba muncul seperti itu? Sudah kamu rencanakan? Dari awal kamu tertarik dengan anak korban ini, atau bagaimana? Saya tidak tertarik dari awal, Pak. Hanya saja saya merintis pesantren itu dari awal memang dengan upaya saya sendiri membantu mencari bantu dan lain sebagainya. Saya yakin faktor kehilangan saya ada juga pengaruh dari begitu proses 19 dari pikiran dan lain sebagainya. Ya. Kamu berapa kali sudah melakukan kepada anak korban yang sekarang ini? 4 kali. 4 kali.